Alkitab itu sudah diubah. Masa iya kitab setua itu masih asli? Bukankah Injil aslinya sudah hilang? Kalimat-kalimat ini sering kita dengar, bahkan mungkin Anda sendiri pernah meragukannya. Tapi pertanyaannya, apakah tuduhan itu benar secara sejarah? Atau hanya asumsi yang diulang-ulang tanpa bukti? Fakta Alkitab kali ini akan membahas satu isu besar yang sering dipakai untuk menyerang iman Kristen. Apakah Alkitab benar-benar telah dipalsukan? Inilah dia, Fakta Alkitab. Anda butuh didoakan? Hubungi kami di 0822 1500 2424. Dari mana tuduhan Alkitab dipalsukan berasal? Tuduhan bahwa Alkitab telah dipalsukan atau tidak terjaga seringkali tidak lahir dari penelitian sejarah, melainkan dari asumsi dan kecurigaan. Banyak orang membayangkan Alkitab seperti sebuah buku modern yang ditulis oleh satu orang, disimpan oleh satu lembaga, lalu diubah sesuai kepentingan tertentu. Padahal, Alkitab justru merupakan kumpulan tulisan yang lahir dalam rentang waktu yang panjang, ditulis oleh banyak penulis, dan disebarkan ke berbagai wilayah sejak awal. Tuduhan pemalsuan juga sering muncul karena Alkitab dibandingkan dengan kitab suci yang diturunkan sekaligus kepada satu nabi, sehingga orang mengira proses yang berbeda berarti tidak terjaga. Selain itu, sejarah kelam institusi agama dan penyalahgunaan kekuasaan sering membuat orang curiga bahwa gereja memiliki motif untuk mengubah teks. Namun kecurigaan semacam ini lebih bersifat psikologis dan politis, bukan berdasarkan bukti sejarah yang kuat. Alkitab sebagai kitab kuno dengan manuskrip terbanyak di dunia. Salah satu fakta paling penting namun jarang diketahui adalah bahwa Alkitab, khususnya Perjanjian Baru, merupakan dokumen kuno dengan jumlah manuskrip terbanyak yang pernah ada. Hingga hari ini, terdapat puluhan ribu manuskrip Perjanjian Baru dalam berbagai bahasa kuno seperti Yunani, Latin, Suryani, dan Koptik. Manuskrip-manuskrip ini telah ditemukan di berbagai wilayah yang berjauhan, mulai dari Timur Tengah, Afrika Utara, hingga Eropa. Justru karena jumlahnya yang sangat banyak dan tersebar luas, para ahli dapat membandingkan satu manuskrip dengan yang lain. Jika ada satu teks yang diubah, perbedaannya akan langsung terlihat ketika dibandingkan dengan manuskrip yang lain. Dalam dunia sejarah, semakin banyak manuskrip yang tersedia, semakin tinggi tingkat keandalan suatu teks. Dalam hal ini, Alkitab memiliki dasar tekstual yang jauh lebih kuat dibandingkan banyak karya klasik yang diterima tanpa dipertanyakan. Jarak waktu penulisan yang dekat dengan peristiwa asli. Fakta lain yang memperkuat keaslian Alkitab adalah jarak waktu antara peristiwa dan penulisannya yang relatif sangat dekat. Injil dan surat-surat Perjanjian Baru ditulis dalam rentang beberapa dekade setelah kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus. Artinya, banyak saksi mata masih hidup ketika teks-teks itu diedarkan. Jika isi Injil direkayasa atau dipalsukan, orang-orang yang menyaksikan langsung peristiwa tersebut akan segera membantahnya. Dalam dunia sejarah, dokumen yang ditulis dekat dengan peristiwa aslinya justru dianggap lebih dapat dipercaya. Sebaliknya, banyak tokoh sejarah dunia hanya dikenal melalui catatan yang ditulis ratusan tahun setelah kematiannya, namun tetap diterima sebagai fakta sejarah. Jika standar ini sama diterapkan, maka Alkitab justru berdiri di posisi yang sangat kuat. Perbedaan teks tidak sama dengan pemalsuan. Salah satu argumen yang sering digunakan untuk menyerang Alkitab adalah adanya perbedaan antara manuskrip atau banyaknya versi Alkitab. Namun, penting untuk dipahami bahwa perbedaan teks tidak otomatis berarti pemalsuan. Dalam penyalinan manual pada zaman kuno, perbedaan kecil seperti ejaan, susunan kata, atau pengulangan memang tidak terhindarkan. Namun para ahli tekstual telah membuktikan bahwa sebagian besar variasi tersebut tidak mempengaruhi makna inti teks. Yang lebih penting, tidak ada satupun perbedaan manuskrip yang mengubah ajaran utama kekristenan seperti keilahian Kristus, keselamatan oleh anugerah, atau kebangkitan Yesus. Justru melalui keberagaman manuskrip inilah para sarjana dapat merekonstruksi teks yang paling mendekati naskah asli.
Dengan kata lain, perbedaan teks adalah bukti proses penyalinan yang jujur, bukan konspirasi pemalsuan. Alkitab bukan buku modern. Alkitab adalah dokumen sejarah, iman, dan kesaksian yang diuji oleh waktu, kritik, dan penganiayaan. Jika Alkitab benar-benar palsu, ia sudah runtuh sejak abad pertama. Namun faktanya, justru semakin diteliti, semakin kuat secara sejarah. Jika Anda sedang bergumul dengan iman, pertanyaan hidup, atau membutuhkan doa dan pendampingan rohani, kami rindu melayani Anda. Hubungi layanan doa Cahaya Bagi Negeri di 0822 1500 2424. Tim kami siap mendengarkan, mendoakan, dan berjalan bersama Anda. Demikian Fakta Alkitab hari ini. Tuhan Yesus memberkati.